Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pelajaran kitab Tijan Ad-Daruri, kitab yang menjelaskan tentang ilmu tauhid. Bagian mana sekarang? Bagian udah mustahilu bagian sifat wujud ya, halaman 13 sifat wujud ya, halaman 13 bagian sifat wujud. Bismillahirrahmanirrahim. Sifat wujud fayajibu fi haqqihi ta'ala al-wujud, maka wajib hak Allah Ta'ala sifat wujud. Penjelasan wajib di sini adalah wajib akli. Ingat-ingat nih ya, jadi bukan wajib menurut fikih, dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dapat dosa, bukan itu wajibnya ya, tapi wajibnya menurut akal. Kemarin di belakang sudah ya. Wajib menurut akal itu akal goriji mengerti akan adanya Allah, dan akal tidak mengerti bila Allah tidak ada. Nah, gitu ya. Jadi sifat wujud itu artinya Allah ada. Wajib Allah ada. Allah ada enggak? Ada, wajib. Kemarin di pembahasan makrifat, ketika kita berani berkata, berani mengatakan sesuatu itu ada, berarti kan ada resiko, ada konsekuensi, ada pertanggungjawaban, gitu ya. Suami ibu ada enggak? Ada yang punya ya. Yang udah meninggal ada di kuburan ya. Kalau suami ibu ada, berarti kan ibu-ibu punya tanggung jawab, punya konsekuensi. Kenapa berani bilang ada? Kenapa? Suami ibu ada. Itu kenapa ibu-ibu kok berani bilang ada? Kenapa? Ada wujudnya. Tapi yang jelas ketika kita berani bilang ada, kemarin masalah ma'rifat kemarin ya, kalau kita berani bilang ada, pasti kita sudah menemukan keberadaannya, gitu kan ya. Gak mungkin kita bilang ada kalau kita belum menemukan keberadaannya. Pasti kalau orang berani bilang ada, pasti dia sudah menemukan keberadaannya. Allah ada enggak? Ada. Kita yakin bilang Allah itu ada. Berarti kalau kita berani bilang ada, berarti kita sudah menemukan Allah. Kan begitu ya? Resikonya harus begitu, konsekuensinya. Allah ada. Kenapa berani bilang ada? Karena saya sudah menemukan Allah. Nah, kemarin gimana cara menemukan Allah? Karena ada ciptaannya. Berarti yang menemukan Allah itu dengan apa berarti? Akal. Karena Allah mah nggak bisa ditemukan oleh panca indera. Ya, nggak bisa dilihat, nggak bisa didengar, nggak bisa. Tapi yang bisa menemukan adanya Allah mah akal. Caranya tadi karena ada ciptaan Allah. Akal kita mikir, nggak mungkin ada ciptaan kalau tidak ada yang mencipta. Nah, berarti ketemu sang pencipta, ketemu Allah, tapi yang menemukannya akal kita, bukan panca indera kita. Nah, gitu ya. Jadi ketika Allah ada. Ketika kita berani bilang Allah ada, karena kita sudah menemukan keberadaan Allah.
Allah. Dengan apa menemukan keberadaan Allah? Dengan akal kita. Dengan apa akal kita menemukan keberadaan Allah? Dengan mentafakuri makhluk-makhluk ciptaan Allah. Karena nggak mungkin ada sesuatu yang diciptakan kalau tidak ada yang menciptakan. Nah, situ ya. Jalurnya, caranya, urutannya ke situ ya. Jadi wujud itu artinya Allah ada. Kita ada apa kagak? Ada. Allah ada, kita juga ada. Sama enggak adanya Allah sama adanya kita? Wajib beda, harus beda. Bahasanya doang sama. Kita ada, Allah ada, bahasanya sama. Tapi hakikatnya ada kita dengan ada Allah beda. Nah ini di bawah nih, supaya kita jangan begini doang. Allah ada, kita ada, sama enggak adanya? Enggak, beda. Jangan cuman bisa ngejawab beda doang, tapi kita harus ngerti perbedaannya, itu ya. Nah maka ini di bawah nih akan dijelasin nih perbedaan wujud. Dua, arti wujud berarti ada ya, arti ada berarti gitu ya. Itu terbagi tiga. Jadi wujud itu terbagi berapa? Tiga. Jadi kata ada, kalimat ada itu menurut tauhid terbagi tiga. Ini supaya kita bisa membedakan antara ada di makhluk dengan ada di Allah, supaya begitu ya. Satu, apa itu? Wujud idopi. Baca bareng. Adanya sesuatu bersandar akan adanya yang lain. Nah itu ya. Udah segitu. Jadi wujud idopi itu adanya sesuatu bersandar kepada yang lain. Itu namanya wujud idopi. Wujud idopi itu begitu ya. Adanya sesuatu bersandar kepada yang lain. Contohnya kayak apa? Adanya bapak karena adanya anak. Adanya kakek karena adanya cucu. Nah gitu ya. Bisa nggak seseorang dipanggil kakek kalau dia nggak punya cucu? Bisa nggak? Nggak bisa. Berarti adanya panggilan kakek bersandar kepada panggilan cucu. Nah itu idopi itu begitu ya. Bisa nggak seseorang dipanggil bapak tapi dia nggak punya anak? Bisa nggak? Ya bisa aja sih ya. Ya tapi kebiasaannya orang itu dipanggil seorang bapak kalau dia sudah punya anak. Biasanya begitu ya. Itu wujud idopi itu begitu. Adanya sesuatu tapi bersandar kepada yang lain. Kalau sandarannya tidak ada, ya berarti dia juga ikut nggak ada, gitu ya wujud idopi mah. Atau pesantren, ini disebutnya pesantren. Kenapa ini disebut pesantren? Karena ada santri. Adanya pesantren bersandar kepada adanya santri, gitu ya. Ini disebut suami. Kenapa dia disebut suami? Karena dia punya istri. Gak mungkin seseorang pengen disebut suami kalau istri kagak punya, gak bisa. Jadi duda, jadi janda, jadi bujangan, jadi perawan kalau masih sendiri mah ya. Tapi begitu dia sudah nikah, maka yang satu dipanggil suami, yang satu dipanggil istri. Tapi keberadaan suami dan istri adanya namanya wujudnya wujud idopi, bersandar. Gitu ya. Wujud idopi itu begitu contohnya ya. Darul Abror Al-Islah itu disebutnya sekolahan. Kenapa disebut sekolahan? Karena siswa, jangan murid. Kalau murid mah umum, santri juga murid. Tapi kalau sekolahan mah siswa, kalau pesantren mah santri, kalau kuliahan mahasiswa, itu ya. Nah itu namanya wujud idopi. Halaman 14 nomor 2. Nomor 2 wujud apa? Aridi. Baca.
Adanya sesuatu didahului oleh tidak ada. Perhatiin. Ini rada-rada ini nih. Rada-rada kudu nyarap nih ya. Wujud aridi nih, konsentrasi nih. Nenek-nenek konsentrasi ya. Ini rada dalam dikit, nih. Pelan-pelan tapi ngajinya pelan-pelan. Nanti kalau udah nggak kuat, angkat tangan, kita baca doa ya. Kira-kira penerimaan otaknya sudah membudal-budal. Ingat ya, jangan sampai tidak nyarap kalau mau ngaji ya. Sarapan dulu, minum susu ya. Biar tidak oleng ngajinya ya. Nomor 2, wujud aridi. Apa wujud aridi? Adanya sesuatu didahului oleh tidak ada. Gini nih ibu-ibu nih. Kalau idopi, tadi idopi artinya apa idopi? Enggak, yang pendeknya. Idopi itu tadi apa arti pendeknya apa? Bersandar. Yang pendeknya gitu ya. Jadi idopi itu artinya bersandar. Aya mangdopi kan ya? Nya geus maot. Nya maksudna baheula aya mangdopi boga pamajikan ngaranna teh Mirah. Tapi dua-duana geus eueuh. Geus di alam barzah nya. Mang Dopi, nah eta Mang Dopi teh tukang nyender berarti gitu ya. Mang Dopi teh tukang nyarande berarti gitu ya. Eta nu ngaranan Mang Dopi sahanya. Hah? Aba Misan ya. Aba Misan eta kunaon di ngaranan Mang Dopi nya. Idopi Mang Dopi bahasa Arab artinya nyender gitu ya. Jadi lamun anu ngajina sok nyender eta ngaranna Mang Dopi. Idopi bersandar. Kedua, aridi. Kalau aridi mah adanya sesuatu didahului oleh tidak ada. Aya mah aya tapi baheulana eueuh. Gitu ya. Ada sesuatu tapi didahului oleh tidak ada. Aridi ini aridi. Berarti aridi itu artinya naon? Lain. Asalnya kagak ada. Terus ada. Berarti adanya sesuatu diawali oleh tidak ada dulu. Itu namanya aridi. Cuman kan kepanjangan. Coba arti kayak idopi artinya bersandar, kan enak. Berarti kalau aridi artinya apa? Jangan yang panjang. Ibu ketua mana? Ibu ketua ada nggak? Iya remang-remang. Lamun iya mah katempo, tah iya kan eta kan? Ibu sekretaris mana? Ada. Wah, mau di tukang mah remeng pisan ya. Ibu bendahara? Ada? Enggak ada. Bi Amih bi apa? Bendahara? Ibu apa namanya? Ibu bendahara namanya siapa? Ibu Mul. Ibu Bening. Sebening hatinya kan eta kan? Ibu Bening kan ya, bendahara kan? Enggak ngaji ya Ibu bendahara ya? Adanya sesuatu didahului oleh tidak ada. Berarti aridi itu artinya apa? Adanya sesuatu.
Diheulakeun. Jadi kalau ada, ingat, ada mah arti wujud. Wujud artinya ada. Wujud dibagi 3. Nah gitu kan ya. Kita kan lagi ngebahas wujud nih. Wujud artinya ada. Dari wujud dibagi 3. Satu idopi artinya bersandar. Berarti adanya sesuatu bersandar kepada yang lain. Kedua aridi. Adanya sesuatu didahului oleh tidak ada. Berarti aridi teh naon artina? Hah? Tah, anyar. Wah, Teron pinter ya. Teron dia pinter. Berarti aridi teh artina anyar. Anyar teh bahasa Sunda. Kalau bahasa Indonesianya baru ya. Bahasa Sunda anyar, bahasa Indonesia baru, bahasa Jawa mana orang Jawa? Anyar. Oh, sama sama Sunda anyar. Oh, iya. Oh, anyar. Ya, bahasa Jawa anyar. Terus bahasa Sunda leuleus sarua Demia? Enggal. Weuteuh. Enggal, anyar enggal. Bahasa Sunda lemes. Baru, ya, perhatiin lagi. Baru, anyar, ya. Ada orang Padang? Nggak ada orang Padang, nggak ada ya? Nggak ada. Baru. Ibu-ibu punya baju baru gak? Kenapa itu baju disebut baju baru? Kenapa? Karena awalnya baju itu nggak ada, kemudian sekarang ada, makanya ini baju disebut baju begitu ya. Aridi baru teh gitu, sesuatu yang ada diawali oleh tidak ada. Dulunya kagak ada, kemarin kagak ada, terus beli jadi ada, maka itu baju disebut baju gitu kan. Baru teh begitu berarti ya, begitu. Awas nih, konsentrasi nih, masih panjang nih. Kita lagi ngebahas baru, lagi ngebahas aridi nih, panjang ini soalnya. Jamaah Majlis Taklim ibu-ibu hari Selasa Miftahul Huda, ada yang baru nggak nih jamaah? Jamaah yang kita nih hari Selasa ada jamaah yang baru nggak? Kalau ada jamaah baru, kenapa dia disebut jamaah baru? Karena kemarin dia tidak ada, sekarang baru gabung, makanya disebut jamaah baru. Kan begitu ya, kalau baru teh begitu. Oh, ini ada santri baru. Kenapa dia disebut santri baru? Karena kemarin nggak ada, ini baru daftar, disebut santri baru. Jadi baru teh gitu kan? Hari ini teh gitu kan? Sesuatu yang ada tapi diawali oleh tidak ada. Sakitu tah, pahamkeun heula sakitu. Ayeuna kieu. Johor. Nah ini nih konsentrasi makanya ya, ini panjang ya, masalah baru teh jadi panjang. Urusan tauhid soalnya ya. Ini bukan lagi ngebahas baju baru, bukan. Ini kita sedang membahas baru versi ilmu tauhid. Ini supaya jadi keyakinan buat kita nih, supaya mantap imannya nih dari masalah baru ini ya. Johor, lohor buat kita ada atau tidak? Lohor kedeng lohornya. Lohor ayeuna jam baraha? Jam 12 nya. Lohor jam 12 ayeuna ya. Eta lohor anu jam 12 itu buat kita ada tidak? Yang tadi nggak sarapan nggak minum susu puyeng. Tapi kalau tadi sarapan minum susu bisa jawab. Johor jam 12 entar buat kita itu sesuatu yang ada atau tidak ada? Ayolah, coba.
Enggak, pertanyaannya gitu helanya. Johor jam 12 itu sesuatu yang ada atau tidak ada buat kita? Ini kita lagi ngebahas wujud. Ada. Johor jam 12 entar itu adalah sesuatu yang ada atau tidak ada buat kita? Tidak ada. Johor jam 12 buat kita adalah sesuatu yang tidak ada. Kenapa dibilang tidak ada? Karena kan belum ada Johorna. Johorna jam 12, sekarang Johor jam 12, sekarang Nah, kan karena udah jam setengah 10 berarti udah kan ngajinya ya. Enggak, ini belum beres. Masalah aridi belum beres. Jangan hakiki dulu, jangan. Ya. Jadi Johor itu sesuatu yang tidak ada. Awas, perhatiin. Johor itu sesuatu yang tidak ada. Sekarang hari Selasa, Rabu besok itu Rabu sesuatu yang tidak ada buat kita. Karena belum tentu sampai dan tidak ada yang bisa menjamin umur kita sampai. Kan gitu ya. Makanya ingat ya, ini kita bicara tauhid ya. Kan ini bicaranya waktu nih. Waktu itu kalau kata tauhid banyak, versinya banyak. Yang gampang aja lah. La maujuda illallah. Di sini begini sekarang. Apa itu artinya? Di sini begini sekarang. Saya dulu ya. Saya apa kami? Saya ya. Di sini begini sekarang saya. 4. La wujud. Nyambungnya ke situ ya. Wujud artinya ada. La maujuda illallah itu artinya nggak ada yang ada kecuali kan gitu ya. La maujuda illallah itu sebetulnya artinya begitu ya. Cuman sama uajengan itu dirinci. Di sini begini sekarang saya hasil kerja. Nah kan begitu ya. Itu mah arti yang detailnya begitu. Arti aslinya mah la maujuda illallah, nggak ada yang ada kecuali Nah itu begitu. Arti yang aslinya mah begitu ya. Tidak ada yang ada kecuali Allah. Jadi yang ada itu hanya siapa? Allah. Berarti kita ada apa kagak? Ini nih, la maujuda illallah nih ya. Kalimat thayyibah pertama harus paham supaya nanti kita bisa menjiwai ketika membacanya, udah dijiwai, diamalkan. La maujuda illallah, nggak ada yang ada kecuali Berarti yang ada hanya Berarti selain Allah ada gak? Gak ada. Selain Allah hakikatnya gak ada. Kita ini gak ada. Gimana ayat Al-Qurannya? Kulluman alaiha panin wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal. Kuluman alaiha panin, semua makhluk itu hancur, semua makhluk itu rusak, semua makhluk itu binasa. Berarti kalau hancur ada apa kagak? Enggak ada. Itu di Quran. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal. Yang ada, yang kekal, yang langgeng, yang abadi hanya Allah. Nah, kan begitu. Jadi sebetulnya kita ini nggak ada. Tapi
ketika Allah mengadakan kita, Allah itu otomatis mengadakan 4 perkara. Perhatiin, la maujuda illallah, sifat wujud. Sebetulnya kita kagak ada, tapi kalau Allah mengadakan kita, itu otomatis ada 4 hal yang diadakan oleh Allah. Mana yang 4? Di sini, begini, sekarang, saya. 4. Di sini, begini, sekarang, saya. 4. Pasti kalau Allah mengadakan kepada kita, 4 ini pasti ada. 1 di sini. Di sini itu menunjukkan apa? Tempat. Jadi tempat itu ada berapa? 2. 1 di sini, 2. Nah, ini udah mulai pinter kan? Tempat itu 2. 1 di sini, kedua di. Tapi tempat kita itu yang di sini apa yang di sana? Sini. Ingat, ini kata tauhid ya, kata tauhid. Jangan pernah mikirin yang di sana, karena tempat kita adalah yang di. Lamun keur ngaji di Masjid Miftahul Huda, pikiranna ulah kemana-mana. Orang bertauhid mah begitu ya. Ulah mikiran seseuhan di imah, masak sayur asem di imah, belanja ke warung, jangan. Kalau kita lagi di masjid, ya di sini, fokusnya di masjid aja. Itu pertama tuh ya. Nanti kalau kita udah pulang ke rumah, berarti tempat kita di rumah. Jangan mikirin tempat-tempat yang lain. Itu orang tauhid begitu. La maujuda illallah. Tempat di sini. Kedua, begini. Begini itu menunjukkan kepada apa? Keadaan situasi. Situasi keadaan ada berapa? 2. 1 begini, kedua begitu. Kita lagi begini apa lagi begitu? Begini. Begininya lagi ngapain? Ngaji. Lamun keur ngaji ulah sok mikiran kegiatan yang lain. Karena kitanya lagi begini, lagi ngaji, fokus ngaji. Orang tauhid begitu. Sholat, Allahu Akbar, berarti kita lagi sholat. Keadaannya lagi sholat. Kalau lagi sholat kata tauhid, jangan mikirin masak, jangan mikirin nyuci, kan kamunya lagi begini sholat, gitu. La maujuda illallah teh kitunya. Lagi dagang, dagang yang fokus. Lagi masak, masak, ngaji, ngaji. Jadi setiap pekerjaan teh fokus ke yang sedang dikerjakan. Itu tauhid. Begini. 3. Di sini begini sekarang menunjukkan kepada apa? Waktu. Waktu ada berapa? Nah, pinter. 3. 1 kemarin, kedua sekarang, ketiga besok. Tapi waktu yang ada yang mana? Sekarang. Kemarin udah kelewat, nggak mungkin kita bisa ulang kembali. Besok belum tentu ada, karena nggak ada yang bisa menjamin umur kita sampai kepada Nah, gitu ta, nggak mulai pinter ya. Jadi berarti zohor buat kita ada atau tidak? Nggak ada. Secara tauhid nggak ada. Jangan mikirin johor. Ayeuna ya pikiran mah. Jangan mikirin Senin, Kamis, Jumat, jangan. Selasa pikiran mah. Karena itu belum tentu menjadi waktu kita. Nah, tiba-tiba Allah ngasih umur panjang. Nepi orang misalna akhirnya kita sampai kepada waktu Nah, kan gitu ya, misalnya lamun orang diberi umur. Tapi kalau mau mati sekarang juga kan bisa kan? Bisa kan ya? Lagi ngaji, Mang Yajid lagi ngejelasin, ini ibu-ibu diem aja sendirian, nggak goyang, nggak apa, merem. Pas digoyangin badannya goyang semua ya. Meninggal dalam keadaan ngaji, husnul khoti. Mau nggak mati lagi ngaji? Bilang mau takut mati. Bilang kagak mau emang bagus ya, mati lagi ngaji mah ya. Kan bisa aja kan ya, lagi ngaji orang meninggal kan bisa aja ya. Atau Mang Yajid keur ngajar kieu kan ya, ngomong maut bisa. Buat Allah mah enggak susah ya, gampang.
Tapi kalau misalnya kita dikasih umur panjang sampai ke johor, sampainya misalnya ke johor, berarti johor itu ada apa kagak buat kita? Nah, baru kita boleh bilang johor itu ada. Kalau nanti umur kita sampai ke johor. Makanya orang tua kalau ngedengar azan bilangnya apa? Alhamdulillah. Nyampe umur johor, mensyukuri nikmat umur, dikasih umur panjang sehingga sampai kepada waktu johor, kan gitunya, kolot-kolot bagelata. Nah, berarti kalau misalnya kita sampai ke johor itu ada buat kita, berarti itu johor asalnya ada apa kagak? Sekarang kan kagak ada di johor. Nanti kalau kita nyampe ke johor ada. Berarti adanya johor diawali oleh tidak ada sesuatu yang diawali oleh tidak ada, berarti itu disebutnya barang baru, barang anyar, gitu kan? Ayeuna johor eueuh, tapi kalau umur kita panjang sampai ke johor, akhirnya johor jadi disebut ada. Berarti adanya johor diawali oleh tidak ada dulu. Sesuatu yang adanya diawali oleh tidak ada, berarti itu barang disebutnya barang kan gitunya. Barang baru kan disebutnya. Awas ya, sapoin ieu ngajina karena masih berurutan gitu ya. Ibu-ibu kalau punya baju baru dengan baju yang lama memperlakukannya sama apa kagak? Baju baru sama baju lama memperlakukannya sama apa beda? Bedanya gimana? Sama yang baru mah sayang. Terus hati-hati. Kalau mau duduk lihat-lihat dulu, takut ada kotoran. Kalau lagi jalan takut kena paku. Kalau baju baru mah kan dijaga banget kan begitu kan. Tapi kalau yang baju lama mah masa bodoh, mau sobek, mau duduk di tempat kotor, nggak sayang kan gitu ya. Karena baju lama kan gitu ya. Beda ya memperlakukan sesuatu yang baru dengan yang ini sepakat dulu kita nih. Beda kan? Sepakat kita ya, beda ya. Memperlakukan barang baru dengan barang lama sepakat beda ya. Nah, kira-kira kedeng entar kalau kita sholat johor itu barang baru apa barang lama? Awas ya. Ulah jadi leles nggak jawabnya ya. Ini karena udah diurut nih ngajinya dari tadi nih supaya ngerti, supaya sampai materina tujuannya ya. Kira-kira kalau umur kita dikasih panjang sama Allah sehingga sampai kepada johor entar, berarti itu kan johor disebutnya barang baru kan? Johor baru. Kira-kira itu johor yang baru diperlakukannya mau sama nggak sama johor yang kemarin? Mau disamain nggak sama johor yang lama yang udah kelewat, mau disamain nggak? Bukan sama kayaknya mah, bahkan lebih buruk daripada johor. Begitu kan kita mah ya. Kalau urusan ibadah mah begitu ya. Harusnya kan kayak baju baru dong. Ini kan johor baru buat kita. Tolong dong perlakukan beda dengan johor-johor yang udah. Johor-johor yang udah mah sholatnya 3 menit. Johor-johor yang udah mah sholatnya ngelamun mulu. Johor-johor yang udah mah sholatnya setengah 3. Ini mah baru. Masa mau disamain sama johor yang lama? Ayo, johor yang sekarang mah sebelum jam 12 udah punya wudu. Sebelum azan udah megang Quran. Begitu ngedengar azan sholat qobliyah dulu. Sholatnya juga berjamaah. Beres sholat juga, yang ini mah karena baru, tolong dong wiridan. Udah wiridan doa terus ba'diyah. Itu baru kita sepakat membedakan, memperlakukan barang baru dan barang lama. Harusnya kan begitu, harusnya. Tapi yang terjadi ya tadi, semakin johor baru semakin buruk kita memperlakukan johor itu. Tambah ngelamun, tambah tereh, tambah poho, sholat nanti tambah wiridan, tambah Allahumma lantas jalan. Ya. Kenapa kepada barang-barang dunia kita beda memperlakukan kalau itu baru, tapi untuk urusan akhirat kita nggak pernah memperlakukan beda. Padahal sama-sama
baru. Ini Selasa nih. Ini Selasa baru apa lama ini? Baru. Karena kemarin nggak ada Selasa. Ngaji Selasa kita yang ini baru. Besok kalau ketemu lagi panjang umur, Selasa depan itu pun Selasa menjadi baru buat kita. Tapi apa pernah kita memperlakukan beda setiap ngaji Selasa yang baru ngaji? Nggak ada, sama aja. Padahal ini barang baru. Nah, mindset semacam ini, pemahaman semacam ini tolong dikembangkan. Iya ya. Kenapa selama ini saya sama dunia mulu begitu, tapi untuk urusan akhirat kok enggak? Ini dibangun. Ini pemahaman dari sifat wujud. Sampainya harus ke sana nantinya. Kita udah tidak ngaji lagi wujud ada, enggak begitu sekarang. Tapi kita sudah membahas tentang idopi, tentang aridi, nanti ada hakiki. Kita sudah membahas kalimat thayyibah la maujuda illallah dari sifat wujud. Bahwa ketika kita diadakan oleh Allah, Allah mengadakan 4 hal. Di sini tempat, begini situasi, sekarang waktu, hiji deui naon? Nu kaopatna teh? Saya. Saya itu apa? Individunya ya. Saya itu, individu manusia itu ada berapa? 3. 1. Wah, iya pinter ya mah ya. Ieu nu ngaji keur kapan atuh ieu dituliskeun wae nya? Ditulis apa ingat ya? Alhamdulillah. Duh, hayangna mah mang hiji teh para rokok ngaji teh nya. Ieu lamun ditulis kieu jadinya ingat ya. Enggak apa-apa ya. Tapi kan ada nu poho kan? Aya nu poho ge kan? Ayalah nu poho aya. 1 aku, kedua kamu, ketiga dia. 3 ya. Aku bahasa Arabnya apa? Ana. Kamu bahasa Arabnya anta. Anta. Dia bahasa Arabnya huwa. Huwa. Ana, anta, huwa. Itu adalah individu manusia. Ayat 3. Ada saya, ada kamu, ada dia. Iya, ini pesantren deh. Saya, kamu, dia. Yang ada yang mana? Saya. Hirup ulah mikiran kamu, hirup ulah mikiran manehna. Pikiran wae urang. Karena nu aya mah urang. Dia tidak ada, kamu tidak ada hakikatnya. Yang ada adalah saya. Hidup jangan sibuk mikirin kamu, mikirin dia, jangan. Tapi pada dasarnya kita juga enggak ada. Di Quran, la ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan kecuali saya. La ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan kecuali kamu. La ilaha illa huwa. Tidak ada Tuhan kecuali dia. Jadi hakikatnya mah saya, kamu, dia, semua ini adalah milik Allah. Karena enggak ada yang ada kecuali Allah. Puyang udah segitu guys ya. Amin.